kembali lagi di Pozinus Podcast Siswa Nusa. Bersama saya Rara sebagai host pada sesi episode kali ini. Jadi pada sesi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu dari tim Paskibra. Kita akan mendatangkan Ivena yang bertugas sebagai pembawa baki pada upacara Hari Kemerdekaan kemarin, bersama dengan Pak Diki sebagai pembina sekaligus pelatih Paskibra di SMK Nusa Putra II Semarang. Kita sambut si pembawa baki dan juga pelatih Paskibra SMK Nusa Putra II Semarang. Hai Pak Diki. Halo. Hai juga Ivena. Pak Diki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ivena juga gimana kabarnya? Kak Ina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dr. Nathan gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tanpa basa-basi dulu nih Pak, silahkan untuk perkenalan diri secara resmi. Siapa tahu teman-teman belum tahu siapa itu Pak Diki dan Ivena. Siapa dulu nih? Saya dulu atau Ivena dulu nih? Saya dulu. Oke. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman dari podcast SMK Nusa Putra II Semarang yang sudah mengundang saya dan Ivena dalam program ini yang sangat luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Adi Kurniawan. Saya selaku pelatih Paskibra di SMK Nusa Putra II Semarang, sekaligus saya juga pembinanya. Di luar itu saya di sini sebagai guru bimbingan konseling di SMK Nusa Putra II Semarang. Oke, monggo Mbak Ivena lanjut. Dan saya Ivena Alfaika Putri, anggota Paskibra sebagai pembawa baki. Oke. Untuk Ivena sendiri nih, itu dari kelas berapa dan jurusan apa? Saya dari siswa kelas 10 jurusan farmasi. Oke. Langsung aja kita masuk ke tema kali ini, yaitu ngobrol-ngobrol bersama Paskibra. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama buat Ivena nih. Gimana nih sih first impression kamu tentang Paskibra SMK Nusa Putra II ini? First impression saya tentang Paskibra, saya tuh tertarik dari semenjak saya SD hingga sekarang. Dan pertama saya tahu ada Paskibra di SMK Nusa Putra II ini karena waktu MPLS itu SMK Nusa Putra II ngadain demo ekskul. Nah di situ saya mulai melihat kakak-kakak kelas yang melakukan demo ekskul itu Paskibra, dan dari itu saya mulai tertarik. Untuk Pak Diki nih, kalau boleh tahu, kapan sih terbentuknya tim Paskibra SMK Nusa Putra II Semarang ini, dan juga kenapa Pak Diki bisa terpilih sebagai pembina sekaligus pelatih di tim Paskibra? Oke, untuk kapan dibentuknya itu pada tahun 2022 bulan Agustus pada tanggal 17. Sekalian itu pembentukan ketika untuk petugas upacaranya, karena pada tahun-tahun sebelumnya Paskibra itu sebenarnya itu belum ada. Jadi petugasnya itu dari anggota OSIS. Jadi dengan adanya saya masuk ke sini sebagai pelatih, saya juga mendirikan Paskibra tersebut dan saya bentuk untuk sebagai petugas upacara dan didirikannya pada tanggal 17 Agustus. Dan mengapa saya dipilih sebagai pembina? Saya dipercayakan dari kepala sekolah untuk menjadi pelatih, di mana saya harapannya kedepannya Paskibranya itu maju dan bisa untuk ikut event-event kedepannya, kayak gitu sih. Oke, untuk selanjutnya nih, ada nggak sih Pak syarat atau kriteria khusus buat ikut gabung di tim Paskibra? Untuk syarat khususnya itu sebenarnya nggak ada sih. Yang penting memiliki motivasi, memiliki tekad, dan memiliki komitmen dalam ikut organisasi. Kenapa? Karena di Paskibra itu bukan hanya untuk ajang ikut-ikutan saja. Karena di Paskibra itu hanya punya dan perlu mental yang kuat, punya fisik yang bagus. Karena kita nggak cuma hanya badan, akan juga ada pelatihan mental juga. Kayak gitu sih. Oke. Ivena nih kan sudah gabung di tim Paskibra SMK Nusa Putra II. Itu sebelumnya kan belum bergabung ya? Persiapan apa yang sudah kamu siapin untuk ikut gabung dalam tim Paskibra? Persiapan yang tentunya saya siapkan sebelum saya bergabung dengan anggota Paskibra. Tentunya saya menyiapkan waktu saya antara waktu berlatih, waktu di luar sekolah, atau waktu untuk kerjain tugas-tugas lainnya. Nah tentunya juga nyiapin fisik saya supaya seperti minum-minum vitamin atau makanan-makanan yang bergizi buat menjaga kekebalan tubuh saya. Pasti Pak Diki dan Ivena punya pengalaman nih ikut Paskibra dari tahun-tahun sebelumnya. Boleh nggak sih
diceritain ke teman-teman, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Boleh. boleh nanti kita sharing-sharing aja. Untuk mungkin dari Pak Dika atau Ivana dulu nih. Oke, saya dulu ya mungkin ya. Untuk pengalaman nih, saya pada tahun 2013 itu mengikuti Paskibra dari SMA. Itu saya juga dari kelas 10 ikut Paskibra 11, 12. Dan kemudian saya juga dilatih untuk menjadi pelatih, dan saya pun dulu juga mengikuti beberapa event waktu SMA. Saya mengikuti lomba paskibra tingkat Jawa Tengah. Saya dulu pernah juara favorit tingkat Jawa Tengah. Saya juga best danton terbaik provinsi Jawa Tengah. Kenapa? Makanya saya itu teriak-teriak kenceng, karena itu ya menurut saya adalah anugerah sebagai memiliki suara yang toak. Karena saya dulu juga makanya suaranya kenceng, jadi bisa mendapatkan juara best danton terbaik provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 di lomba Gayada tahun 2015. Terus kemudian saya punya keinginan atau harapan untuk mendirikan atau melatih suatu Paskibra, dan itu saya dipercayakan pada tahun 2016-2017 saya pelatih Paskibra di SMA Negeri 8 Semarang. Kemudian saya di sini, saya lepas Paskibra SMA Negeri 8 Semarang dan saya melatih di Paskibra SMK Nusa Putra Semarang. Harapannya juga untuk kedepannya bisa mengikuti event-event tingkat Jawa Tengah maupun tingkat provinsi lainnya dan tingkat sampai nasional, kayak gitu sih. Berarti keren banget ya pengalamannya Pak Diki punya. Alhamdulillah ada pengalaman. Mungkin bisa dilanjut dari Ivana, event-event apa ataupun pernah ikut apa pengalamannya? Pengalaman saya ikut Paskibra itu semenjak saya SD. Nah, dulu waktu SD itu saya ikut Paskibra itu pernah diikutkan lomba. Cuman lombanya itu belum maksimal gitu. Jadi masih banyak kesalahan yang perlu diperbaiki dan mungkin belum beruntung juga. Untuk di SMP saya juga nggak pernah ikut lomba sebenarnya. Jadi di SMA ini pengen memaksimalkan atau melatih lagi untuk Paskibra. Oh ya, informasi aja nih, Ivana ini juga menurut saya juga bisa akan saya bawa nantinya untuk seleksi lomba Capaska. Capaska itu adalah calon paskibraka Indonesia yang nanti akan saya ikutkan di tingkat kota Semarang terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya nanti lolos, nanti maju ke provinsi, siapa tahu nanti masuk ke nasional, kayak di Istana Negara tuh, nanti saya bawa dari SMK Nusa Putra itu saya memiliki 4 kandidat. Itu ada beberapa dari anak paskibra yang sudah menurut saya mumpuni dalam fisik maupun teorinya. Jadi nanti saya bawa, harapannya bisa masuk ke tingkat kota, provinsi, dan nanti juga insya Allah bisa masuk ke nasional. Harapannya kayak gitu. Kita doakan semoga bisa ya teman-teman. Kan masih ada suasana kemerdekaan nih, ini juga masih di bulan Agustus. Kemarin juga kan SMK Nusa Putra 2 ikut memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita juga mengadakan upacara. Pak Diki, gimana Pak Diki bisa menunjuk atau memberikan tanggung jawab kepada Ivana sebagai pembawa baki pada tim Paskibra kemerdekaan kemarin? Sebenarnya tuh kenapa Pak Diki milih Ivana, karena Pak Diki langsung melihat itu ada seleksinya juga. Jadi kayak tadi screening semuanya itu kayak, oh anak ini mumpuni, oh anak ini yang bisa. Beberapa anak itu yang bisa akan saya latih sendiri secara maksimal. Oh ini yang bisa, oh ini yang kurang, oh ini yang ini. Jadi kayak ada pembagian-pembagiannya sendiri. Kenapa Pak Diki bisa milih Ivana? Karena dari kandidat itu mungkin Ivana yang tahan banting, yang bisa untuk saya press, karena untuk sebagai bawa bagi itu latihannya kayak kemarin Ivana ya. Nanti bawa bagi itu nanti ada apanya itu namanya? Batako. Itu jadi batako. Ya, setiap latihan itu batako supaya ketika nanti atau pembawa bendera itu nggak melewat bawah gitu loh. Jadi nanti tetap biar stabil tangannya. Nah, untuk kemana pas tes tersebut, Ivana yang mungkin daya tahannya itu kuat, yang lainnya itu mungkin kayak capek, kurang maksimal, kurang semangat. Yang untuk Ivana makanya saya ambil sebagai pembawa baginya pada tahun 2023 ini. Berarti Ivana termasuk dalam nomor 1 dari sekian kandidat. Iya, gitu. ada 4 kandidat waktu itu dan Ivana yang terpilih. Ya, gitu. Bukan karena penampilan luar aja ya Pak? Bisa juga itu penampilan luarnya Ivana yang juga mendukung sebagai pembawa baginya. Ditambah dia mau potong pendek, itu juga merupakan salah satu poin plus menurut saya sih sebagai pembawa bagi. Kayak gitu. Buat Ivana sendiri nih, persiapan apa sih yang kemarin kamu lakukan bisa membawa bagi yang perfect dan juga stabil itu loh pada hari kemerdekaan kemarin? Persiapan yang tentunya saya siapkan untuk menjadi pembawa bagi, tentunya saya persiapan fisik. Untuk menjadi pembawa bagi itu
butuh fisik yang kuat karena kita latihan itu udah hampir tiap hari karena mendekati mendekati upacara hari kemerdekaan kemarin, dan juga untuk meluangkan waktu untuk latihan juga, serta menjaga kesehatan tentunya. Tuh. Oh, seperti itu ya. Jadi Aku mau tanya nih, waktu pas kemarin kamu jadi pembawa baki, menurut kamu itu berat apa enggak sih? Tadi milih nih, misalnya waktu pas kemarin Ivana sebagai pembawa bakinya, itu dalam pikiran kamu kayak gimana? Menurut saya dan pikiran saya nggak berat sih kalau kita jalaninya dengan Penuh hati, dengan semangat, dengan tekad yang kuat, itu pasti nggak bakal berat. Ada tekanan nggak tapi jujur dalam hati? Karena enggak sih. Aman ya? Ini ya rada gimana gitu. Kayak gimana? Ya capek, cuman ya harus tetap semangat kuat. harus profesional Ya, betul, harus. Dan dipilih itu loh. Bawa bendera pusaka, masa mau main-main gitu kan? Kan nggak baik gitu. Nah, makanya itu. Nah, perasaan kamu nih, senang atau gimana bisa bawa baki pada tim Paskibra kemarin? Tentunya senang dan bangga karena dipercaya menjadi pembawa baki. Nah, gitu aja. Oh, senang dan bangga ya. Oke. Dan persiapannya apa sih Pak buat anak Paskibra kemarin? Kan tampilnya keren gitu loh. Jadi barisnya juga rapi, suara dantunya juga keras. Itu persiapannya apa aja? Untuk persiapannya itu kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu pun nggak full 1 bulan. Hanya hamin 1 minggu itu kita latihannya tiap hari. Jadi 1 bulan itu kita latihan 3 kali dalam seminggu, hari Senin, Rabu, sama hari Jumat ya. Nah, hamin seminggu kita berlatihan tiap hari. Itu pun kita bagi jadwal untuk hari ini kita latihan apa, suara, oke, nanti kita latihan untuk komandan, untuk kompi, terus juga untuk danton pasukan. Terus kita hari ini kita punya jadwal hari Selasa latihan apa, hari Rabu latihan apa, hari Kamis latihan apa, hari Jumat latihan apa. Terus kita juga latihan formasi pada minggu keberapa, itu udah ada terstruktur, kita mempunyai jadwalnya masing-masing. Jadi kita tetap tertata rapi, nggak yang asal-asal latihan. Itu juga kita nggak pressure, tapi misalnya nggak nge-press anak-anak supaya kita tetap latihan, tetap enjoy, tetap mau moodnya juga harus, karena anak sekarang kan moodnya laku nih. Kita harus menjaga saya sebagai pelatih harus menjaga menurut mereka kapan harus latihan, kapan harus istirahat, kapan harus game, kapan harus santai. Jadi tetap saya melihat emosional mereka, tetap saya jaga kayak gitu sih. Berarti persiapannya sudah benar-benar matang. Udah ya, matang Pak? pastinya. Buat hari-hari biasa nih Pak, ekstra Paskibra itu di hari apa aja sih? Kalau untuk ekstrakurikuler Paskibra itu dilakukan pada hari Selasa. Setiap hari Selasa pada pukul 3 sampai setengah 5, 1,5 jam. Akan tetapi itu ekstrakurikulernya hanya hari Selasa. Kalau misalnya kita punya event-event nih, misalnya lomba-lomba, apapun kegiatan-kegiatan lainnya, kita bisa tiap hari, bahkan weekend pun juga kita bisa latihan. Kayak kemarin Ivana, kita hari Sabtu pun juga latihan ya. Sabtu latihan di Trabas pokoknya kalau Paskibra itu. Mau pagi mau siang tetap bisa latihan gitu ya kan ya. Apapun keadaannya berarti latihan nomor 1 ya? Walaupun sakit, saya menyarankan untuk Pak saya sakit boleh tidak usah latihan tapi tetap datang. Jadi duduk untuk melihat untuk progresnya seperti apa. Jadi biar nggak abu-abu dia di rumah nanti besok ketinggalan jauh dan nanti akan mempengaruhi semuanya kayak gitu sih. Jadi tetap latihan. Biar dia bisa ngikutin. Betul, tetap datang, duduk melihat progresnya sampai mana kayak gitu sih. Ada nggak sih Pak larangan yang Pak Diki berikan buat anak Paskibra selama masa tampil? Kalau saya itu pastinya ada, apalagi terutama untuk anak-anak danton maupun untuk yang suara-suara kompi dan komandan upacara itu tidak boleh minum es karena mempengaruhi suaranya. Terus wajib minum vitamin dan jangan makan makanan yang menurut saya kurang, kayak misalnya seblak atau yang pedas-pedas itu jangan dulu supaya nanti diare, nanti mempengaruhi kegiatan latihannya gitu. Susah nggak sih Pak buat mereka bisa nurutin apa yang Pak Diki katakan gitu? Iya, mau nggak mau harus bisa karena itu adalah salah satu komitmen mereka untuk mengikuti latihan dalam petugas upacara ini. Buat Ivana, buat ngelakuin atau ngelakuin larangan yang dari Pak Diki itu merasa berat nggak? Atau enjoy aja? Enjoy aja sih. Nggak ada masalah tekan nih? Enggak. Nggak ada. Berarti senang aja
nih biasa aja gitu. Padahal Pak Diki sering marah-marah sama kamu loh kalau latihan. Itu kamu sakit hati nggak kalau Pak Diki mau kayak gitu? Siapa tahu ada yang mang kamu dong kalau. Buat ngelatih diri kita mental biar fisiknya juga kuat. Oke, aman berarti. Oh, profesional. Profesionalnya. Gimana ya? Gimana kamu mau gabung pas gitu? Udah dulu udah di Kelas 12 ya? Iya, kelas Kalau 12. misalnya besok pas kamu waktu kelas 11 pasti mau ya mungkin ya? Dipikir-pikir lagi ya. Dulu mental saya belum kuat. Untuk semua tampilan keren anak Paskibra nih, pastikan nggak ketinggalan dari perjuangan dari Pak Diki dan semangat dari anak Paskibranya sendiri. Untuk nambah-nambah durasi juga kan Pak Diki tadi udah promosi Paskibra ke saya nih, saya boleh dong promosi OSIS ke Ivena. Boleh, mau nggak mau? Ivena mau nggak ikut gabung OSIS tahun ini? Iya mau. Kebetulan saya di SMP itu belum pernah kayak bergabung organisasi itu. Nah di SMA ini saya pengen lebih aktif untuk ikut-ikut organisasi tersebut. Oke. Kalau menurut Kak Diki ya, dulu Kak Diki waktu pas SMA itu OSIS sama Paskibra itu dari berdampingan. Kenapa? Karena sama-sama harus disiplin, sama-sama manajemen waktunya bagus, sama-sama harus kuat mental. Kuat mentalnya ya nanti gempuran dimarahin guru, nanti gempuran nanti harus ada berbagai rintangan. Jadi biasanya itu anak-anak OSIS itu rata-rata juga anak-anak Paskibra. Dan itu organisasi lainnya. Jadi ada campuran anak-anak OSIS, pasti juga ada anak Paskibra. Jadi mereka itu berkomen ataupun saling menguntungkan satu dengan lainnya. Sama-sama bisa bagi waktu, pasti bisa jadi anak OSIS. Simbiosis mutualisme. Betul sekali. Kira-kira kan Pak Diki tadi udah ngomongin tentang target Pak Diki ke depannya buat tim Paskibra kan, itu kan pasti perjuangannya juga harus dikencengin lagi kan. Buat pertanyaan terakhir nih, dan terakhir banget dari Terakhir ya, padahal udah tadi loh. Iya, udah terakhir ya. banget. Langsung dari Dari Ivana ada nggak pesan dan kesan untuk para teman-teman yang nonton? Untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan Paskibra di SMK Nusa Putra ini, bisa aja langsung gabung aja karena di Paskibra ini kita bakal banyak pengalaman seru tentunya, dan juga teman-teman semuanya juga saling bekerja sama, saling support. Keluarganya gitu. Iya, gitu. Pak Diki mungkin juga ada pesan Sampai dikit aja sih. Buat kalian yang mau gabung Paskibra, kita di sini Paskibra nggak cuma ekstrakurikuler aja. Kita nanti juga bakal ada namanya latihan gabungan. Pak Diki akan mengundang beberapa sekolah yang bergabung di sini untuk latihan bersama, dan juga ada lomba nih nanti Februari. Pak Diki akan mengikutkan anak-anak Paskibra SMK Nusa Putra 2 Semarang untuk lomba tingkat nasional pada bulan Februari nanti. Itu berarti secara nasional itu ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY. Nah itu nanti bakal saya lombakan. Nanti eventnya juga ikut seleksi ya. Nah, siap nggak nanti kamu ikut seleksi kalau misalnya masuk? Nah soalnya latihannya nanti bulan-bulan September sampai nanti bulan Februari tiap hari ini nanti bakalan saya gempur, nanti ada variasi formasi, nanti bakal ada kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kalau kalian mau ikut gabung Paskibra bisa banget, masih banyak waktunya. Jangan lupa ikut gabung ya. Nah, juga bisa ikut OSIS nanti, jadi OSIS dan Paskibra itu juga bisa. Karena seperti yang Pak Diki ngomongin tadi, OSIS dan Paskibra itu bisa jalan berdampingan. Nah, Nggak terasa juga nih semua pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dari Ivena maupun Pak Diki, dan sudah di penghujung acara juga. Terima kasih buat Pak Diki dan juga Ivena mau meluangkan waktu untuk datang di sesi podcast kali ini. Dan juga kita doakan semoga Paskibra SMK Nusa Putra 2 ini tambah keren, Amin. buat maju, Amin. dapat dikenal lebih banyak. amin. Buat Pak Diki dan Ivena semoga semakin sukses juga ya. Amin. Ini Tatira juga sukses, ini Tatira udah kelas 12 ya. Semoga nanti habis ini bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih baik lagi. Sesuai dengan harapannya ya. Jadi malu. Buat teman-teman semuanya, untuk sesi podcast kali ini ngobrol-ngobrol bersama Paskibra sudah selesai nih. Jangan lupa untuk like, Komen, Share, dan subscribe channel SMK Nusa Putra 2. Saya Rara, minta maaf kalau misalnya saya ada salah kata, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jadi sampai jumpa. Dadah. Sampai ketemu di episode